Saya Diana Maliha, saya dari SMA Negeri 2 Ponorogo, Jawa Timur. Di sini saya akan menayangkan video PPL 1 saya. Selamat menyaksikan. Persiapan berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, terima kasih. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya belajarnya ya? Baik. Oke. Di sini sebelum saya memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Agnia, ya. Alia, Ananda, oke. Zalsa, oke. Adik semua ya. Terima kasih. Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, ya, Ibu akan menayangkan PowerPoint dulu sebelumnya ya. Kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Virus ya. Sub materinya apa kemarin? Yang kita bahas, virus sudah kita bahas sampai mana? Oke. Ya, peranan virus. Oke. Silakan ada salah satu atau mungkin salah dua atau mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan Agnia. Peranan virus positif dan peranan virus negatif. Peranan virus positif ini merupakan peranan virus yang menguntungkan makhluk hidup. Contohnya seperti memproduksi vaksin, membuat antitoksin. Sedangkan peranan negatif ini merupakan peranan yang merugikan makhluk hidup. Contohnya seperti influenza, cacar air, herpes. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Agnia. Untuk pembelajaran hari ini ya, silakan semuanya mengamati ya, mengamati gambar yang ada di depan sini ya. Ini apa yang terjadi pada gambar ini? Ya, orang yang lagi kena flu ya. Nah, kemudian apakah penyakit ini sering terjadi? Iya, sering terjadi ya. Kemudian dari sini kita bisa mensyukuri ya sebenarnya. Kalau kalian sakit itu gimana rasanya? Gak enak ya, mau makan gak enak ya kan? Meskipun itu makanan yang kesukaan kalian, tapi kan pasti rasanya tetap gak enak ya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mensyukuri ya nikmat dari Tuhan yang sudah diberikan ke kita. Pernah mengkonsumsi obat yang ada di pasaran ya, obat influenza yang ada di pasaran seperti yang ada pada gambar di sini? Apakah pernah? Kira-kira coba Balkis, kira-kira kamu kalau sudah minum obat gitu ya, biasanya kalau sakit minum obat? Iya. Apa yang kamu rasakan? Lebih enakan. Lebih enakan, begitu ya? Oke, apakah pernah merasa efek samping yang lain gitu? Belum pernah. Oke, paling kamu begitu ya? Oke, baik. Pada hari ini, Budian ya akan menyampaikan tujuan apa untuk pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi yang pertama, nanti pembelajaran ini saya ingin kalian bisa menganalisis ya, menganalisis apa? Data tentang penyakit apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Kemudian dari analisis data tersebut saya ingin kalian mencari solusi. Solusinya apa? Kalau ada penyakit seperti ini. Nah, solusinya ini nanti kita kaitkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kira-kira dengan apa? Bisa
ya. Hai guys, Flu sudah berkali-kali membeberkan dunia. Ternyata penyakit ini sudah diderita masyarakat zaman kuno. Ia tercatat dalam prasasti dari sebelum abad ke-11. Oke, itu tadi video pertama ya. Silakan kalian simak juga video kedua. Selanjutnya nanti ada hubungannya ya antara video pertama dan kedua. Silakan nanti bisa dibuat rumusan masalah. Silakan semua dibaca juga ke video kedua. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali menarik obat-obatan sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas normal. Total ada 73 jenis obat sirup dari 5 perusahaan yang telah ditarik izin edarnya. Langkah ini merupakan upaya pemerintah guna mencegah terjadinya penyakit gangguan ginjal pada anak. Sebelumnya ada 3 perusahaan farmasi yang produk obat sirupnya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, dari 2 video ini siapa yang bisa menyampaikan kira-kira rumusan masalah yang bisa kalian ambil ya dari 2 video ini apa? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, bagus bisa. Bagaimana bisa? Ya, jadi rumusan masalahnya itu bagaimana upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut secara aman. Ya, bagus sekali. Saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Setiap kelompok nanti beranggotakan 6 orang. Di sini nanti ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian selesaikan bersama kelompok ya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan ya hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan sekarang kalian bisa moving ke kelompoknya masing-masing. Baiklah, semua sudah kumpul pada kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD ya. Nanti setiap kelompok dapat 1 LKPD. Silakan kalian mengikuti instruksi pada LKPD ini dan kemudian nanti bisa dituliskan jawaban kalian di sini. Itu ya? Ya. Kamu hari cari jumlahnya ya. Jadi adik saya setelah virus cacar air. Dampak yang dirasakan kemarin. Dampaknya yang pertama kali demam yang tinggi selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu mengeluarkan bintik-bintik merah. Silahkan diperhatikan ya poin-poin yang ada di sini. Jadi kalian identitas jurnalnya juga harus ada, kemudian penulis dan lain sebagainya. Terus jangan lupa menentukan rumusan masalah ya dari ini sudah kalian cari tadi jurnalnya buat rumusan masalah. Kemudian kalian iterasi jurnalnya ini terus habis itu solusikan pada jurnal ini. Selanjutnya, saya ingin kalian menyajikan karya kalian ya. Karya kalian akan disajikan dalam bentuk infografis ya. Infografis terkait jurnal yang sudah kalian searching, yaitu kaitannya dengan penyakit yang disebabkan karena virus ya, dikaitkan dengan tanaman obat yang ada di sekitar kalian. Ya, jadi silakan kelompok 5 bisa mempresentasikan hasil infografisnya ya. Oke, boleh langsung maju ke depan. Oke, silakan kelompok 5 akan menayangkan hasil karyanya. Silakan disimak semua. Silakan diperhatikan ya. Kira-kira apa aja, apa usulan ya atau solusi dari kelompok 5 ini. Oke, silakan bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 biologi akan mempresentasikan tentang tanaman obat bawang putih untuk mengatasi penyebaran atau menghambat virus dengue pada penyakit demam berdarah. Sebelumnya kami mengajukan masalah yang ada, yaitu penyakit demam berdarah
berjumlah 68.407 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 493 orang. Dan pada tahun 2016 kasus DBD yaitu 204.171 kasus dan jumlah kematian sebanyak 1.598. Dari banyaknya penderita dan kasus kematian yang ada akibat penyakit DBD ini, maka kami mengkaji dengan menentukan rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau menghambat virus dengue pada penyakit DBD ini. Oke, baik, kelompok 5 sudah mempresentasikan ya. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok 6. Silakan bisa diberikan masukan jika ada yang merasa kurang atau mungkin boleh bertanya juga untuk kelompok penyaji. Silakan. Dalam. Oh ya, Dalam, silakan. Kalau dari kelompok 6 menurut kami untuk kritik dan sarannya lebih baik identitas jurnal yang meliputi nama penulis, tahun terbit, judul jurnal dan nama jurnalnya itu dicantumkan dalam presentasinya. Oke, ya, masukannya bagus dari Galang. Jadi identitas jurnal harus kita cantumkan ya di infografis. Jadi ada yang ditanyakan? Kalau untuk pertanyaannya, saya mau tanya, mengapa ekstrak bawang putih dapat berpotensi untuk menghambat replikasi virus dengue? Oke, pertanyaannya juga bagus nih dari kelompok 6. Kita langsung berikan kesempatan pada kelompok 5 untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Mohon izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6 tadi. Mengapa ekstrak bawang putih dapat memiliki potensi untuk menghambat replikasi virus dengue? Yaitu dikarenakan bawang putih ini memiliki kandungan yaitu flavonoid, yaitu quercetin yang memiliki kemampuan untuk menghambat antivirus dengue, di mana quercetin dapat menghambat enzim polimerase yang memiliki fungsi sebagai enzim replikasi pada virus dengue. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Oke, saya rasa cukup untuk kelompok 5. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, sudah kita saksikan tampilan beberapa kelompok tadi ya. Aplaus untuk yang tampil 3 kelompok hari ini. Baik, ya selanjutnya kita akan menganalisis ya apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini dari beberapa kelompok yang tampil tadi. Pastinya kalian ada informasi atau pengetahuan baru atau mungkin kalian ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan ya. Ya, mulai dari kelompok 1. Nah, ini Iqbal, silakan berdiri, Iqbal. Analisis atau evaluasi dari saya, Ya. yaitu seperti tanaman jahe. Tanaman jahe memiliki kandungan bernama kurkuma. Kurkuma ini berfungsi pada saat kita terkena penyakit batuk berdarah. Hal itu, kandungan kurkuma dari jahe itu dapat meredakan radang yang terjadi pada tenggorokan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk nomor 1. Tapi ingat ya, obat itu tanaman herbal itu bukan sebagai obat ya sebenarnya, tapi sebagai pencegahan saja untuk memperkuat imunitas tubuh kita ya, karena saat ini juga masih terus diteliti ya kita. Selanjutnya siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran dari ini? Dalam bagus sekali ya, Dalam gimana? Jadi dari pembelajaran dan presentasi teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa adanya virus-virus di sekitar kita seperti influenza, herpes, dan cacar air juga dapat dihambat dengan bahan-bahan herbal atau tanaman herbal seperti cengkeh, hijau, bawang putih, jahe, dan kunyit. Karena pada tanaman-tanaman tersebut terdapat zat yang dapat menghambat replikasi virusnya, semakin meminimalisir untuk penghambatan virus itu. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan proses ya. Proses ini nanti Ibu berikan pertanyaan, akan Ibu berikan lewat Google Form ya. Saya kirimkan di WA group kalian